Hai, welcome back to our channel. Saat ini saya sedang berada di Pantai Palawan atau Palawan Beach, Sentosa Island, Singapura. Pantai Palawan menawarkan suasana yang menenangkan dan eksotis. Dengan pasir putih lembut yang terhampar luas, air laut yang jernih dan biru, serta pepohonan hijau yang menghiasi tepi pantai, kalian akan merasakan seolah-olah berada di surga tropis yang sejati. Suasana ini sangat cocok untuk bersantai, menikmati matahari terbenam yang memukau, atau sekedar berjalan-jalan di sepanjang pantai sambil mendengarkan suara deburan ombak. Bagi yang mencari ketenangan dan relaksasi, Pantai Palawan adalah tempat yang sempurna untuk berjemur dan bersantai. Jangan lupa untuk membawa tabir surya untuk melindungi kulit kalian dari sinar UV yang berlebihan. Pantai Palawan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan pengunjung, termasuk area piknik, kamar mandi, dan fasilitas penyewaan perlengkapan. Di sini kita juga dapat menemukan kafe-kafe di sekitar pantai, tempat kita bisa menikmati hidangan lezat dan minuman segar saat menikmati pemandangan yang indah. Di Pantai Palawan ini cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain bermain pasir. Menyenangkan sekali untuk dinikmati bersama keluarga. Kita dapat bersantai sambil membangun istana pasir, bermain voli pantai, atau sekedar berlarian dan bermain-main di pasir bersama anak-anak. Selain itu, di sekitar Pantai Palawan ini juga terdapat wahana air yang menyenangkan untuk dinikmati bersama keluarga. Nikmati berbagai perosotan air, kolam renang anak-anak, dan area bermain air lainnya yang cocok untuk semua anggota keluarga.
Tampak di kejauhan saya melihat ada burung merak yang sedang bersantai berjalan kaki seperti menikmati alam sekitarnya. Biasanya burung merak cenderung membutuhkan lingkungan yang lebih alami seperti hutan atau taman yang cukup luas dengan vegetasi yang cukup untuk menyediakan tempat berlindung dan makanan. Nah, di sini juga kita disediakan free shuttle bus ya guys, seperti yang barusan lewat itu, untuk memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena seperti kalian tahu, Pulau Sentosa ini sangat luas. Guys, jadi saya tadi lihat lagi si burung merak ke arah sini, jadi saya penasaran pengen lihat lagi. Ini saya lagi cari-cari ya. Guys, di papan ini diinfo kalau kita beruntung bisa juga melihat jelly laut di pantai ini. Nah, ini dia guys, ketemu lagi si burung meraknya. Sepertinya burung merak ini adalah bagian dari upaya konservasi atau atraksi khusus di Pulau Sentosa ini, sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada para pengunjung. Melihat burung merak di lingkungan yang tidak biasa seperti pantai ini dapat menjadi pengalaman yang luar biasa dan mengagumkan. Ini menunjukkan betapa beragamnya kehidupan alam yang bisa kita nikmati, bahkan di tempat-tempat yang tampaknya tidak biasa kita temui. Jadi alangkah baiknya jika kita bisa dapat membawa keluarga kita, khususnya anak-anak, agar lebih mengenal alam dan dapat melihat secara langsung burung merak seperti apa. Selain itu, di sini juga tempatnya free ya guys, nggak bayar. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif yang wajib dikunjungi pada saat kalian datang ke Singapura. Di Pantai Palawan ini kita juga bisa melihat ada jembatan gantung yang terbuat dari besi, kayu, dan tali yang sangat kokoh. Jembatan ini aman dilewati oleh para pengunjung. Ketika berjalan di jembatan ini, kita akan merasakan sensasi bergoyang. Guys, tadinya saya berniat untuk berjalan di jembatan gantung itu karena itu juga menghubungkan ke pulau yang ada di tengahnya. Tapi sayang sekali ternyata sudah tutup ya, dan mungkin itu jam operasionalnya hanya sampai jam 6 sore. Sementara ini sudah hampir jam 7 malam. Padahal floating bridge itu atau jembatan gantung itu menghubungkan Pantai Palawan dengan sebuah pulau kecil yang ada di tengahnya. Jembatan itu memberikan akses bagi pengunjung untuk menyeberangi air dan mencapai pulau kecil tersebut. Nah, ini dia guys, udah tutup dan ternyata di sini tulisannya sampai jam 7 ya. Tapi ternyata memang last entry-nya itu jam 6.30. Sayang sekali ya, nanti next time mungkin saya bisa datang lebih awal. Lalu di sebelah sini guys, kita ada disediakan ayunan seperti ini ya, untuk kita bisa lebih bersantai dan rileks menikmati pantai ini. Seru banget ya. Lalu di sini juga ada menara penjaga pantainya. Dan seperti ini ayunannya, banyak ya pilihannya. Terus ada tempat ini juga guys.
Nah, lalu ini dia shuttle bus yang bisa membawa kita untuk ke tempat selanjutnya, guys. Ini beroperasi sampai jam 10 malam ya. Karena masih jam segini, saya masih mau menikmati di sini dulu. Nah, ini ternyata ada yang lagi ngerayain ulang tahun nih, guys, anak-anak muda. Dan sudah mulai malam ya. Untuk shuttle busnya ini biasanya datang per 15-20 menit sekali ya. Lalu kita bisa naik dan turun itu harus di tempat halte yang sudah disediakan. Jadi nggak boleh sembarangan asal naik dan turun sesuka hati kita. Nah, ini dia haltenya ya guys. Nah, ini seperti ini suasananya udah sepi. Dan ini haltenya baru disiram pakai truk penyiram gitu ya. Tadi baru dibersihkan areanya. Jadi tetap bersih. Nah, para pengunjung sudah sepi guys. Sudah seperti ini ya karena udah malam sih. Saya lagi nunggu shuttle bus. Oke, ini dia akhirnya datang shuttle busnya. Mungkin karena udah malam, jadi intervalnya itu lebih lama. Agak setengah jam ya tadi saya nunggunya. Alight here for the southernmost point of continental Asia. For safety, please remain seated while the tram is moving. Alight at only designated stops. Thank you. Oke, ini kita udah nyampe guys. Kita akan turun. Dan busnya ini lanjut ya guys ke Siloso Beach. Tapi saya mau lihat-lihat dulu di tempat ini.
Itu di atas ada monorail yang lewat guys. Monorail itu menuju ke Vivo City ya, Vivo City Mall. Nah, lalu itu adalah wahana baru yang dibuka di Sentosa Island ini ya guys. Namanya adalah Sentosa Sensoriscape. Lalu itu adalah iFly Singapura. Di situ kalian bisa skydive, merasakan sensasi terbang bebas ya di udara. Wahana skydiving ini adalah tower terbesar di dunia yang berada di Sentosa Island ini. Jadi orang-orang akan terbang disediakan helm dan kacamata khusus sehingga tidak akan merasa ketakutan karena serem saat melihat ke bawah. Rasanya jauh lebih aman dan tidak berisiko daripada lompat dari atas pesawat untuk terjun payung. Jika kalian ingin menguji adrenalin, maka rasakan sensasi terbang bebas dengan aman di iFly Singapura ini. Bagi para pemula atau orang-orang yang pertama kali coba iFly Singapura, nggak perlu khawatir karena akan ditemani oleh instruktur yang memberikan instruksi dan trik atau gaya terbang yang benar. Untuk itu ada biaya tambahan karena adanya instruktur. Syaratnya adalah pemula harus di atas usia 7 tahun. Skydiving ini berada di Siloso Beach ya, Sentosa Island. Untuk menikmati wahana ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selain usia minimal 7 tahun, yaitu tinggi badan di bawah 180 cm, berat badan 120 kg, tinggi badan lebih dari 180 cm itu berat maksimal 140 kg. Untuk harga tiketnya adalah seharga 89 sampai 119 dolar atau sekitar 920.000 atau sampai 1,2 juta. Kalian sudah bisa mencoba 2 kali terbang. Sementara untuk 4 kali terbang, pengunjung harus membayar sekitar 169 sampai 199 dolar atau sekitar 1,7 juta sampai 2 juta. Lalu buat kalian yang kelaparan, persis di seberangnya ini ada food court ya guys. Dan ini dia harga-harga dan menu-menunya. Lalu lanjut saya mau jalan sedikit ke Siloso Beach. Nah, lalu ini adalah permainan atau wahana selanjutnya ya guys, yaitu Sky Lodge. Kalau jam segini dia udah tutup, jadi kalian usahakan datang sebelum malam ya. Ini dia Skyline Lodge ya, tempat pembelian tiketnya. Selain itu kalian bisa juga beli melalui online untuk tiketnya guys. Nah, skyride-nya naik dari situ, terus nanti kalian akan turun mengendarai Skyline Lodge-nya dari situ.
Terus di sini juga ada Sentosa Musical Fountain ya guys. Kalau dulu itu namanya Song of the Sea. Terus sebelah sini juga kita bisa ke dekat pantai ini ya guys. Sayangnya udah gelap jadi kurang jelas kelihatan. Nah itu dia guys tempatnya. Mungkin kalau tadi sore bisa enak ya menikmati tempat ini. Oke, di sini adalah counter tempat beli tiket Sentosa Musical Fountain itu ya guys. Yang dulu namanya adalah Song of the Sea. Nah, itu dia tempatnya, Central Beach Bazaar. Oke, sepertinya saya sudah sangat lelah guys muter-muter seharian di Sentosa Island ini. Sekarang saya akan pulang untuk naik monorail kembali ke Vivocity. Nah, tadi kan saya datang ke sini tuh jalan kaki ya, gratis. Nah, ini pulangnya saya naik monorail ini ke Vivocity juga gratis. Karena bayarnya itu kita ngetapnya pas berangkat dari Vivocity untuk naik ke monorail ini. Tapi untuk sebaliknya itu kita nggak kena tarif lagi. Jadi kalau kalian benar-benar mau free datang ke Sentosa Island ini caranya gitu ya guys. Datang dengan cara jalan kaki, menyusuri jembatan penghubung dari Vivocity menuju ke Sentosa Island. Lalu pulangnya kalian bisa naik monorail seperti ini. Hemat. Oke, ini view dari monorail ya guys, tampak dari atas. Nah, di bawah itu adalah Sensoriscape yang baru diresmikan 16 Maret 2024 lalu ya guys. Jadi, tadi sore itu saya juga jalan menyusuri tempat itu ya. Dari Vivocity menuju ke Sentosa Island ini melewati Universal Studio, lalu Sensoriscape ini kemudian ke Palawan Beach. Cuman sayangnya nggak di videoin tadi. Nah itu orang-orang masih banyak banget guys lalu lalang. Imbiah Station. Alight here to explore fun and adventure awaits you at Imbiah Lookouts cluster of exciting attractions. Oke guys, ini kita udah turun dan sudah berada di Vivocity Mall ya. Dan saya akan makan dulu. Ini ada food court. Lalu tadi udah selesai makan, sekarang saya menuju ke lantai bawah untuk naik MRT. Thank you for watching, see you in the next video, bye.